Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di turnamen online antar tim Pro Chess League 2023 kawan, yang memasuki minggu ketiga dari 5 minggu yang dijadwalkan kawan, dan memainkan matchday keempat kemarin malam. Di matchday keempat, giliran tim California Unicorns kawan berhadapan dengan tim MDG1, di mana California Unicorns diperkuat debutnya yaitu Domara Jukukes kawan, baru pertama kali turun di minggu ketiga ini, menghasilkan 2,5 poin dari 4 game, 2 kali menang, 1 kali kalah, dan 1 kali remis. Dan beberapa Grandmaster juga, ada Christopher Yo, Grandmaster Ilya, dan Women Grandmaster Sabina Voisor. Di tim MDG1 ini masih menurunkan Arjun Erigaisi nih kawan, tidak pernah absen 3 minggu ini. Di minggu ketiga ini menghasilkan 2,5 poin, sama 2 kali kemenangan, 1 kali kalah, 1 kali remis kawan. Dan Grandmaster Adiban Baskaran ini clean sheet kawan, 4 game sapu bersih. Diikuti Grandmaster Diptayan Ghost ini menghasilkan 1,5 poin, dan Grandmaster Wanita Harika Dronovali kawan dengan 2 poin. Tim California Unicorns kalah atas tim MDG1 ini kawan. Dan satu partai yang lainnya yang diperkuat oleh Fabiano Caruana kawan, yaitu tim St. Louis Archbishop ini menghajar tim Berlin Bears dengan skor 5,5 10,5 kawan. Dimana Caruana juga menghasilkan 2,5 poin dari 4 game yang dimainkan, artinya 2 kali menang, 1 kali kalah, 1 kali remis. Dan ada Benjamin Book, Nicholas Theodore, dan Videmaster Alice Lee. Ini adalah pemain wanita kawan. Jadi dari 4 pemain ini kawan, harus ada 1 pemain wanita wajib kawan. Di sisi kiri ini Berlin Bears menurunkan Women Grandmaster Sarah Pap. Dan sampai minggu ketiga ini kawan, ada 2 tim yang memastikan diri untuk lolos ke babak knockout berikutnya kawan. Playoff dari 16 tim ini akan diambil 8 tim kawan untuk lolos ke babak knockout. Yang lolos sementara ini adalah timnya Hikaru Nakamura dengan Gotham Knights kawan, dan satu lagi Indian Yogis. Dan game yang akan kita otak-atik ini, admin ingin melihat derby India kawan, antara Domara Jukukes versus Arjun Erigaisi kawan. Dimana Domara Jukukes ini memperkuat tim California Unicorns, sedangkan Arjun memperkuat tim MDG1 kawan. Dan Gukes mengawali dengan pion D4, kuda F6, pion C4, pion E6, kuda F3 anti Nimso Indian, dibalas dengan permainan Queen's Indian Defense. Saat menghadapi Queen's Indian Defense kawan, pilihan utamanya adalah variasi Fiacento. Inilah yang terjadi di game ini dengan pion G3. Pilihan nomor 2-nya adalah pion A3 kawan. Pilihan nomor 3 kuda C3. Coba kita ulas 2 variasi saja yang bisa kalian pilih, yaitu nomor 2 terlebih dahulu kawan. Variasi nomor 2 dengan pion A3 biasa berlanjut dengan gajah B7, kuda C3, pion D5, pion C pukul pion D5, diambil balik menggunakan pion E, menggunakan kuda yang paling banyak kawan. Dan menteri bisa ke C2, terjadi pertukaran kuda, diambil balik oleh pion, ataupun menteri bisa kalian lanjutkan kawan. Biasanya di sini gajah E7 akan dilanjutkan oleh hitam, rokade di langkah berikutnya. Tentu kalian melanjutkan dengan pion E ini untuk membuka akses bagi gajah terang, atau memilih mengeluarkan gajah gelap terlebih dahulu, barulah pion ini didorong agar gajah ini tidak terkurung rantai pion, tapi juga masih ada opsi keluar di petak B2 kawan. Kembali lagi ke variasi utama yang dipilih Gukes kawan dengan pion G3, dan pilihan utamanya adalah gajah A6. Pilihan nomor 2, gajah ini ke petak B7 ke diagonal terang panjang, mengimbangi gajah Fiacento putih nanti kawan. Memilih variasi utamanya gajah A6, dan di sini kawan, serang pion yang ada di petak C2. Pilihan terbaik yang paling banyak diambil oleh putih adalah pion B3 kawan, untuk menyiapkan gajah gelap juga untuk segera berkembang di petak B2. Tapi di sini memilih dengan langkah menteri ke petak C2, langsung ke petak A4 juga bisa jadi pilihan untuk backup pion ini untuk sementara. Selanjutnya gajah B4 skak, dan blokade dengan gajah D2. Sebaiknya gajah ini ditarik mundur, juga ada yang memainkan kawan. Pion C5 juga bisa dimainkan. Tapi di sini memilih pertukaran langsung oleh Arjun Erigaisi, diambil menggunakan kuda B. Selanjutnya barulah pion C5 kawan, dan gajah G2. Lanjut Domara Jukukes, di sini kuda berkembang ke petak C6. Dan didahului oleh Gukes dengan pion D pukul pion C5, diambil balik oleh pion B untuk sementara.
pion ini terlihat cukup mengkhawatirkan ke depannya kawan. Coba lihat, jika pion ini didorong tentu pion ini akan terpisah. Jika putih nanti baku hantam pion di sini, jika diambil menggunakan kuda tentu pion C ini akan menjadi pion terpisah kawan. Kalau mendorong satu peta tentu pion yang di lajur D yang menjadi lemah. Kita lihat saja apakah mampu dimanfaatkan oleh Gukes ke depannya. Rokade benteng FD1 menteri ke B6. Di posisi sini langkah yang paling banyak diambil oleh hitam kawan, yaitu ada yang memainkan menteri ke petak C7 ataupun juga menggeser benteng kawan ke lajur B yang terbuka, tapi memilih langkah menteri ke petak B6 ini merupakan langkah baru yang belum pernah terjadi sebelumnya di langkah ke-11 ini. Pion B3 membentuk rantai pion kawan dari ancaman menteri yang bisa diikuti oleh bentengnya keluar ke lajur B tadi, dan sekarang pion D5 kawan. Di sini pion E3 terlebih dahulu dimainkan. Karena kenapa? Jika langsung ambil pion ini ancamannya ada di sini. Oleh karena itu pion ini didorong terlebih dahulu oleh Gukes. Benteng F bergeser ke D8, benteng AC1 lanjut Gukes, dan benteng AC8 lanjut Arjun Irigasi. Di sini pion A3 kawan. Untuk menghentikan laju kuda yang bisa lompat ke petak B4. Dan di sini kawan, Stockfish menyarankan baku hantam pion D pukul pion C4 kawan. Yang bisa berlanjut diambil balik dengan kuda di sini ataupun juga dengan pion B. Lebih baik dengan kuda untuk menjaga posisi pion ini tetap bagus kawan. Kalau di sini terjadi pertukaran benteng masih bisa diambil balik oleh benteng. Mungkin di sini kalau hitam lanjutkan sikat kuda ini kawan, ya kalian ambil sekarang dengan pion B kawan. Akan simetris sekarang jadinya pion dengan variasi seperti ini, tapi Arjun memilih mendorong pionnya maju kawan ke petak D4. Langkah yang kurang presisi menurut engine di sini, dan di sini pion E pukul pion D4 diambil balik oleh kuda. Baku hantam terjadi lagi kawan, diambil balik oleh benteng. Kuda lompat ke F3, baku hantam lagi kawan, benteng pukul benteng, diambil balik oleh benteng. Gajah bergerak ke petak B7, kembali menawarkan pertukaran perwira kawan, membuka diagonal terang dan langsung diterima oleh Arjun, diambil balik oleh Raja. Kemudian di sini langkah yang bagus menurut Stockfish, pion A5, pion H6 kawan, ataupun pion H5, ataupun juga dengan benteng bergeser ke lajur B kawan, tekan pion ini merupakan beberapa pilihan dari Stockfish kawan. Memilih dengan pion G6 artinya menciptakan ruang-ruang lemah kawan, seperti posisi putih juga ada ruang-ruang lemah di sini. Tapi sayangnya kita temui permainan endgame kuda versus kuda kawan, tidak ada gajah di sini. Sekarang benteng diangkat naik ke petak D3, coba pertahankan baris ketiganya dari ancaman posisi benteng yang mungkin digeser ke lajur B kawan. Menteri B7 skak, blokade dengan pion F3, menteri bergerak ke C7, ancam kuda, backup dengan menteri di C3, menteri bergeser ke petak E7 sekarang kawan. Untuk memperkuat petak D8-nya, untuk mencoba menantang pertukaran benteng mungkin. Di sini langsung dicegah dengan langkah menteri D2. Menteri C7 lagi berharap mondar-mandir tapi tidak. Melangkah menterinya ke petak G5. Berbalik ancam kuda, backup dengan raja. Kemudian menteri bergerak ke petak F4. Berada satu diagonal, persiapan ekstrian kawan atau discover. Di sini kawan, menteri bergerak ke petak E7. Yang ditakutkan di sini tadi ada potensi discover. Ya mungkin masih ada benteng, tak ada masalah. Tentu dalam posisi ekstrian tidak akan menyenangkan bagi perwira kawan. Oleh karena itu bergeser ke petak E7. Sekarang pion G4 kawan, menghentikan laju pion, menghentikan manuver kuda, atau siap didorong lagi ancam kuda. Pion H6 mencegah pion G5. Gantian pion H4 sekarang. Dan benteng naik ke petak C7. Di sini kawan, menteri bergeser ke petak D2. Lanjut Domara Gukes. Persiapan kawan untuk mengadu bentengnya nanti ke depan jika kuda ini pindah. Dan kuda ini pindah ke petak H7. Bisa dimanfaatkan benteng ini menusuk di baris ke-7. Tapi tidak dilakukan oleh Domara Gukes. Kalau menusuk di petak D7 kawan, nanti tempat petak D7 bisa diisi oleh kuda dan kuda bisa pressure pion yang di sini kawan. Gukes memilih dengan rajanya ke petak G3. Seumpama kalian memilih dengan benteng ini kawan, tentu pertukaran benteng sulit untuk dihindari lagi kawan. Dan di posisi ini jika baku hantam menteri dilanjutkan, diambil balik oleh kuda, pion ini jatuh kawan, putih menang.
Kemungkinan hitam tidak akan melakukan baku hantam, dia melangkah menterinya ke petak F6 dan di sini bisa akan lanjutkan menteri ke petak C7, backup kuda untuk sementara dengan tempo juga tekan pion yang di sini kawan. Pion ini tetap akan jatuh, putih bisa menang. Tapi Domaraju Kukes memilih dengan rajanya ke G3 dan di sini pion G5 lanjut Arjun Erigaisi, pion H5 menolak pertukaran, tidak memberikan tempat bagi kuda di petak G5 kawan. Menteri ke petak F6 dan di sini menteri E3 menjaga kudanya, pion A5 dan barulah benteng D7 kawan. Yang sulit dihindari pertukaran benteng ini. Sekarang kuda mengincar pion dengan dukungan menteri kawan. Di sini menteri bergerak ke A1 juga incar pion A3. Terlebih dahulu menteri ke E5 skak, lanjut Domaraju Kukes dan pertukaran menteri tidak terhindarkan lagi kawan, diambil balik oleh kuda. Kuda F8 mencoba menghadang pergerakan kuda putih yang mencoba eliminasi pionnya ini kawan. Dan di sini kuda memilih ke petak C6 rebut pion di sisi kiri. Raja F6, kuda ambil pion dan satu pion ini punya jalan yang cukup bebas kawan. Raja ke E5, kuda ke B7 persiapan memberikan jalan kawan dan coba dihentikan dengan langkah kuda bergerak ke petak B6 untuk menghadang pergerakan pion ini kawan, tapi pion tetap didorong. Di sini pion F5, pion A5 kawan. Raja ke D4 ingin mencoba menghabiskan pion putih ini dan meloloskan satu pionnya sendiri. Di sini pion G pukul pion F5 terlebih dahulu. Pion E pukul pion F5 dan kuda ke D6. Untuk menjaga pionnya ini kawan. Kalau raja bergerak ke sini mendapatkan pion di sini, pionnya masih cukup aman ataupun juga sedang mengincar pion yang di sini dan di sini juga dan meloloskan satu pion lagi di sisi kanan papan. Oleh karena itu pion F4 terlebih dahulu, raja mundur ke F2. Kalau maju kena tempo skak dari kuda, bisa ke petak F5 ataupun ke petak E6 kawan. Raja ke C3, pion A6 kawan. Kuda B6 dan sekarang posisi kuda harus tetap menjaga pion ini. Sekarang Kukes melangkah kudanya mencoba menyisir lewat kanan papan. Raja ambil pion B3, kuda ambil pion H6, raja ambil pion C4, kuda F5, persiapan memberikan jalan akses bagi pion didorong. Di posisi ini di langkah ke-49 Arjun Erigaisi menyerah. Karena kalau cepat pasti kawan, kalau dilanjutkan raja ini bergeser ke petak ini kawan, ya pion ini didorong. Kalau hitam juga mendorong pionnya, pion didorong saja tak ada masalah, adu balap kawan. Pion promosi terlebih dahulu, sudah kalah cepat kawan. Dan tak perlu saya lanjutkan lagi. Untuk sampai skakmat silahkan kalian otak-atik kawan. Oke, semoga permainan dari kedua pemain tadi bisa menghibur kalian kawan. Dan tadi sedikit referensi dalam tahap pembukaan. Ada dua variasi yang bisa kalian pilih di permainan Queen's Indian Defense. Kita tunggu minggu keempat, minggu depan kawan. Dan partainya akan kita ulas hari Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.